Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat dan bahagia ya. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu buat yang masih setia nonton video-video aku. Dan selamat datang buat yang baru nonton video aku. Kenalin, nama aku Cynthia. Oke, di video kali ini aku akan ngebahas tentang punya hutang itu gak enak. Nah, kira-kira gak enaknya apa sih? Nah, jelas kalau punya tabungan, punya investasi, punya aset, itu pasti enak dong dan menyenangkan. Tapi kalau misalnya punya hutang, itu benar-benar gak enak guys. Dan apa aja sih yang bikin gak enak kalau punya hutang gitu ya. Nah, saksikan terus video aku. Sebelum aku lanjutin, jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau nanti kalian suka video aku ya. Oke, ayo kita lihat apa aja sih yang bikin gak enak kalau punya hutang. Oke guys, nah kali ini aku agak sedikit ngebahas tentang hutang. Nah, semua orang itu, hampir semuanya, aku gak bilang semua orang ya, hampir semua orang itu punya hutang. Entah itu untuk hal yang bisa dikatakan konsumtif, atau bisa juga untuk sesuatu yang sifatnya darurat. Nah, aku jujur pribadi aku itu sebenar-benar aku nggak suka hutang dan benar-benar menghindari yang namanya hutang. Kalau aku pengen beli sesuatu, itu aku usahain itu nabung dulu daripada aku harus hutang dan nyicil supaya aku bisa dapetin apa yang aku mau. Aku sama sekali nggak mau berhutang. Tapi kalau kalian nanya, kakak pernah berhutang gak sih? Pasti jawabannya pernah. Aku pernah berhutang dan itu benar-benar kondisinya itu darurat ya. Oke, nah terus ya aku emang pernah punya hutang dan itu dulunya itu ratusan ribu dan itu juga waktu itu ya masih zaman sekolah dulu gitu ya. Nah terus kakak nggak punya hutang lagi selain itu? Punya. Nah, hutang yang benar-benar membuat aku itu drop itu adalah hutang yang ini sifatnya darurat banget. Dan ini bukan untuk hal yang konsumtif, misalnya belanja atau apa, enggak. Ini untuk biaya pengobatan gitu. Nah, terus juga dan nilainya itu buat aku itu fantastis dan besar banget gitu. Dan terus aku nggak usah sebutin nominalnya, yang jelas gede banget ya. Terus juga dan aku itu hutangnya itu dari 2018 dan sampai sekarang nih di tahun 2021 itu masih belum lunas. Aku bener-bener ya ngerasain banyak hal yang gak enak gitu. Dan aku pengen sharing ke kalian bahwa punya hutang itu gak enak guys ya. Jadi sebisa mungkin hindari hutang. Kalau memang pengen beli sesuatu atau memang ada perlunya, itu lebih baik nabung dulu, kecuali benar-benar darurat banget ya. Oke, apa aja sih yang bikin gak enak kalau kita punya hutang? Ini dia. Yang pertama adalah makan jadi gak enak, tidur gak nyenyak. Oke, mungkin istilah ini itu udah familiar banget di telinga kita karena udah dari zaman dahulu kala itu udah ada nih istilah kayak gini. Jadi kalau kita punya hutang itu jadi kayak makan jadi gak enak, tidur jadi gak nyenyak. Karena apa? Karena kita itu jadi apa ya, kalau kita lagi makan tuh aduh udah hutang nih gitu ya. Terus juga jadi bikin kita kayak gak konsen untuk makan, kayak gak menikmati apa yang kita makan gitu. Terus juga tidur jadi gak nyenyak karena kalau kita mau tidur kita tuh mikir aduh gimana ya cara ngelunasin hutang gitu ya. Dan itu ngebuat bisa aja kalau kita jadi kurang, kalau mau tidur itu jadi banyak pikiran. Nah itu akan membuat kita menjadi kurang tidur dan akhirnya gimana, kita jadi kesehatan kita jadi menurun. Dan ini benar-benar bikin gak enak ya guys.
Dan kalian kalau yang pernah punya hutang dan pernah ngerasain ini, pasti kalian bisa ngerasain apa yang aku rasain kalau kita punya hutang itu benar-benar gak enak. Nah, yang kedua yaitu bisa menambah permasalahan dan beban pikiran. Ini benar-benar gimana ya? Aku tuh kalau berhutang nih kayak yang sekarang ini yang masih belum lunas, aku contohin ke diri aku sendiri aja ya. Terus aku tuh kalau berhutang benar-benar jadi beban pikiran gitu. Terus juga menambah permasalahan juga, jadi apa-apa kita jadi gak concern, kita jadi kepikiran, aduh kapan ya lunas, aduh kapan ya waktu penagihan gitu ya, aduh kapan ya waktu bayar jatuh temponya gitu. Dan ini sangat mengganggu banget dan sangat bikin gak enak ya guys. Nah terus juga, nah siapa yang bisa ngerasain ini komen di bawah ya. Nah, yang ketiga itu bikin sulit untuk menabung dan berinvestasi. Boro-boro ya, boro-boro bisa nabung, boro-boro apalagi investasi. Orang utangnya aja belum lunas gitu. Nah, siapa sih di antara kalian yang ngerasain hal yang sama kayak aku gitu? Ini kita masih punya hutang dan itu belum lunas, tapi kita kan pasti pengen ya punya tabungan. Tuh kayaknya enak banget kalau bisa punya tabungan, apalagi punya investasi, karena itu akan menunjang finansial kita nanti di masa depan gitu. Karena kita pasti pengen punya kehidupan yang lebih baik lagi secara finansial ya kan. Dan ini membuat si hutang tadi ini itu membuat kita untuk jadi sulit untuk pengen punya tabungan, menabung, atau berinvestasi. Nah, kita udah nyampe ke yang nomor 4 ya. Iya, itu adalah kita jadi kalau pengen beli sesuatu yang dibutuhkan itu jadi tertunda. Misalnya contohnya ya, kita udah butuh banget misalnya beli apa ya, katakanlah itu mungkin kulkas, karena kulkas itu bisa support kita untuk simpan makanan-makanan, bahan makanan, baik itu yang mentah atau yang setengah matang gitu ya, untuk kita save di kulkas. Nah, misalnya kita pengen beli kulkas gitu, ini benar-benar butuh, tapi kita nggak bisa beli si kulkas ini dan harus tertunda. Karena apa? Karena kita masih punya hutang. Dan itu aku juga mengalaminya, karena jadi aku ceritanya itu aku punya yang aku ceritakan tadi, aku punya hutang itu dari 2018 dan setiap bulannya itu ada angsuran untuk membayar si hutang tadi. Terus juga, nah anakku waktu itu lahir di awal 2019. Nah biasanya kalau kita punya anak ya wajar ya kalau misalnya kita pengen ya pasti semuanya yang pernah ya yang sudah punya anak itu pasti ngerasain yang aku rasain. Kita pengen beli yang namanya stroller gitu. Nah kita pengen beli stroller dan otomatis kalau kita pengen beli sesuatu tuh, kalau aku ya aku pengen beli sesuatu itu yang gak apa-apa misalnya mungkin harganya agak mahal buat aku ya, agak mahal buat aku yang mungkin aku nggak bisa beli itu setiap bulan ya, tapi ya kualitasnya bagus dan itu long lasting ya, tahan lama. Jadi aku itu waktu itu pengen beliin anakku stroller. Jadi karena aku dan suami itu kita suka backpackeran gitu, dan gak backpackeran yang banget juga sih, maksudnya kita suka jalan-jalan gitu ya. Jadi kan ya kita butuh si stroller. Cuman ya itu tadi, jadi kita pengen beli stroller itu yang kita emang udah pengen sejak lama, sejak kita tahu kita mau punya anak, tapi ternyata itu ke pending karena aku masih punya hutang. Nah terus juga ini aku rasain banget, dan mungkin kalian guys yang punya anak di rumah juga atau yang mau punya anak di rumah juga pasti mungkin dan masih mungkin ada hutang, itu pasti ngerasain misalnya pengen beli tempat tidur bayi gitu ya,
atau misalnya kita pengen beli perlengkapan bayi atau perlengkapan setelah bayi lahiran gitu ya. Nah itu menjadi pending karena mungkin kita masih punya hutang. Jadi ini benar-benar bikin gak enak, gak nyaman banget pokoknya deh guys. Dan tapi alhamdulillahnya itu bisa beli si stroller tadi itu yang kita pengen itu, belinya itu di tahun ini, di tahun 2021 ya. Nah terus juga ya, dan itu memang membuat aku pending untuk membeli ya itulah perlengkapan buat anak-anak gitu ya. Dan begitu aku mau ngelahirin anak yang kedua, baru si strollernya tadi itu yang dari 2019 aku pengen beli itu jadi kepending dan baru bisa dibeli 2 tahun kemudian. Tapi alhamdulillah ada rezekinya gitu ya. Tapi itu adalah pengalaman pribadi aku yang gak enak pokoknya kalau punya hutang. Jadi pengen beli sesuatu yang emang benar-benar penting dan perlu, itu jadi kepending karena masih ada hutang yang harus dibayar dan diselesaikan gitu ya guys. Nah sekarang udah nyampe nih ke yang kelima, the last but not least ya, itu adalah bisa menyebabkan atau mengakibatkan depresi. Nah itu guys, jadi kalau misalnya kita memang terpaksa ataupun dalam keadaan darurat harus berhutang, hal yang harus kita pikirkan adalah bagaimana cara untuk membayarnya sampai lunas. Kalau bisa langsung lunas alhamdulillah, tapi kalau misalnya nggak bisa langsung lunas kan otomatis kita harus mengangsur si hutang tadi. Nah itu harus dipikirkan kita mau mengangsurnya pakai apa. Kalau misalnya kita ada pemasukan dan itu bisa untuk membayar hutang, alhamdulillah. Tapi harus diingat lagi, jangan sampai semua pemasukan kita itu semuanya untuk membayar hutang. Nah terus kita nanti mau makan apa gitu kan. Dan jangan sampai si hutang ini justru merepotkan dan malah menjadi masalah serta beban pikiran buat kita guys ya. Oke. Nah itu tadi beberapa hal penting yang kita rasakan itu bikin gak enak kalau kita punya hutang. Aku gak pernah ngejudge orang yang punya hutang sampai saat ini karena aku juga masih punya hutang. Tapi alhamdulillahnya aku masih mengangsur hutang aku. Aku berharap bisa segera lunas karena benar-benar gak enak ya kalau punya hutang. Dan aku juga gak ngejudge juga misalnya orang yang suka berhutang karena ya mungkin mereka punya pemasukan sendiri untuk hutang, jadi ya udah hutang banyak-banyak, pemasukan juga bisa lebih dari itu gitu ya. Aku sih tidak mempermasalahkan itu karena setiap orang kan pasti punya keputusan dan pemikiran yang berbeda-beda. Tapi kalau aku pribadi ya, aku ya ampun, aku berdoa sama Allah, ya Allah semoga ya hutang aku segera lunas gitu ya, karena nggak enak juga kalau punya hutang. Terus juga ya aku berusaha sebisa mungkin untuk tidak berhutang lagi guys, karena benar-benar gak enak. Aku bisa dibilang kalau ini gak darurat aku gak mau berhutang benar. Dan ini benar-benar membuat aku menjadi menjadi beban pikiran aku sampai saat ini. Aku menjadi kalau misalnya melakukan sesuatu, entah itu pekerjaan, entah itu bermain dengan anak, atau misalnya ngobrol sama suami, atau melakukan pekerjaan-pekerjaan lain gitu, itu selalu menjadi hal yang aku pikirkan, aduh kapan lunasnya ya, karena aku pasti pengen punya tabungan, aku pengen punya investasi, tapi mau gimana kalau misalnya masih punya hutang gitu. Terus juga aku juga tidak menyalahkan misalnya orang yang punya credit card ya, aku tidak menyalahkan mereka karena mungkin mereka membutuhkan itu untuk mensupport kegiatan-kegiatan mereka, tapi ya balik lagi ke pribadi masing-masing. Nah kalau kalian misalnya tanya ke aku, kakak suka hutang nggak? Aku jawabannya enggak. Dan kakak mendukung yang namanya hutang nggak? Aku jawab lagi enggak ya, no. Tapi ya itu aku berdoa aja, dan
siapapun di sini yang misalnya yang nonton video aku yang masih punya hutang, yuk kita angsur-angsur hutang kita supaya cepat lunas. Dan untuk kedepannya semoga kita nggak berhutang lagi, semoga tabungan kita yang banyak dan bukan malah menambah hutang gitu ya. Kalau bisa hutang itu hilang dan lunas guys gitu ya. Oke, nah segitu aja dulu video dari aku. Semoga bermanfaat ya guys, dan semoga kalian suka. Dan aku berharap semoga ini bisa menambah pengetahuan ataupun menambah pengalaman kalian yang lagi berhutang juga. Mungkin ada yang ngerasain hal yang sama-sama aku, yang aku rasain tadi, atau mungkin malah aku biasa aja sih kak kalau berhutang. Ya bolehlah komen di bawah gitu, kita sharing-sharing gitu ya. Nah terus juga aku nanti akan ngebahas lagi di mungkin next video bagaimana caranya mengangsur yang namanya hutang gitu ya. Oke, sebelum aku akhirin videonya, aku doain semoga semua yang udah nonton video aku, yang udah subscribe aku doain semoga kita semua selalu bahagia, selalu sehat, apapun yang dicita-citakan bisa segera terwujud, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya guys ya. Oke. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian suka video ini. Nah, sampai jumpa di next video selanjutnya. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.